Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak Sugeng Sabto Surjono, selaku dosen pengampu mata kuliah Petrografi untuk Petrokinesa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Aribowo dari Teknik Geologi Angkatan 2022 dengan NIM 22497 TK54508. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang provenance batuan sedimen silicic plastik, di mana pada materi kali ini terdapat outline dari yang pertama yaitu pengertian, tujuan dari provenance, studi provenance batuan sedimen silicic plastik, analisis provenance, contoh analisis provenance batuan sedimen silicic plastik, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Oke, yang pertama itu apa sih itu batuan sedimen silicic plastik? Menurut Nichols 2009, batuan sedimentasi plastik merupakan batuan yang fragmen-fragmennya berasal dari batuan yang telah ada sebelumnya, baik batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf yang telah mengalami proses erosi, transportasi, sedimentasi, dan litifikasi. Untuk batuan sedimen sendiri terdapat konglomerat, breksi, batu pasir, dan batu lanau. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke dalam provenance. Provenance sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal dari. Secara spesifik, provenance diartikan sebagai asal sumber suatu batuan atau dari mana saja sumber batuan tersebut berasal. Sementara itu, studi provenance merupakan studi untuk mengetahui sumber dari batuan sedimen. Disertasi dari Petty John et al. 1987. Oke, selanjutnya tujuan dari studi provenance sendiri itu eh, yang pertama yaitu studi provenance untuk mengetahui litologi batuan asalnya. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui setting tektonik dari daerah asal, untuk mengetahui relief dan iklim dari daerah asal batuannya, dan yang terakhir untuk untuk menginterpretasi posisi daratan dan lautan pada penelitian lingkungan pengendapannya. Selanjutnya terdapat studi provenance batuan sedimentasi karstik, di mana untuk mengetahui tentang daerah asal dari provenance sendiri, eh, dilakukan plotting komposisi batuan yaitu kuarsa, feldspar, dan litik ke dalam diagram triangular QVL yang diperkenalkan oleh Dickinson dan Sachs 1979. Dan dari diagram tersebut, provenance diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu continental block, magmatic arch, dan recycle orogen. Yang pertama yaitu terdapat continental block. Continental block sendiri menunjukkan studi provenance untuk perombakan dari non-orogenic continental block yang berasal dari keraton stabil dan dari pengangkatan lokal daerah yang umumnya daerah tersebut adalah basement block sesar. Continental block juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu keraton interior dan uplift. Yang pertama dari continental block yaitu keraton interior, di mana sedimen berasal dari daerah sill yang terangkat dan terakumulasi di daerah tersebut. Pada daerah ini dicirikan dengan kandungan kuarsa dan kalsium yang tinggi dari plagioclase. Yang kedua itu terdapat uplift basement, di mana sedimen berasal dari pengangkatan batuan basement rock yang terakumulasi di suatu cekungan yang tidak jauh dari sumber, sehingga pada daerah ini tidak mengalami transportasi yang jauh. Relief yang tinggi dan erosi yang cepat pada daerah pengangkatan ini memberikan ciri-ciri sedimen yang terakumulasi banyak mengandung quartz feldspathic. Selain itu dicirikan dengan banyaknya litik berukuran pasir dari batuan sedimen penutup basement. Selanjutnya terdapat magmatic arch, di mana sedimen pada daerah ini berasal dari arch orogen yang dicirikan dengan melimpahnya litik batuan vulkanik plastik dan kandungan quartz feldspathic. Magmatic arch juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu undissected arch dan dissected arch, di mana pada undissected arch daerah ini banyak endapan dari vulkanik plastik dengan banyak kandungan plagioclase. Selain itu, litik batuan vulkanik banyak mengandung phenocryst plagioclase yang mencarikan bahwa sedimen ini berasal dari sedimen arch. Yang kedua terdapat dissected arch. Daerah ini merupakan busur magmatik dengan tingkat erosi yang tinggi. Pada daerah ini dicirikan dengan komponen yang kompleks dengan kandungan vulkanik plastik debris yang lebih banyak dibandingkan litik.
Oke, yang terakhir terdapat recycle orogen, di mana pada daerah ini batuan sumbernya berasal dari macam-macam orogenik dan batuan sedimen atau metasedimen yang mengalami pensesaran atau perlipatan. Dan recycle orogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu subduction complex, collision, dan Portland basin. Yang pertama yaitu terdapat subduction complex, di mana batuan dengan prominens pada daerah ini berasal dari tektonik pengangkatan subduksi dengan komposisi opiolitik yang terdeformasi dan material oceanic yang lain. Pada daerah ini dicirikan dengan komposisi berupa litik, argillite, dan greenstone. Oke, yang kedua terdapat collision orogen, terbentuk dari kolisi kerak dengan komposisi batuan sedimen dan metasedimen yang hadir dekat continental margin. Di collision orogen ini dicirikan dengan material sedimen yang terombak. Jumlah kuarsa lebih banyak daripada feldspar dan mengandung litik batuan sedimen atau metasedimen. Oke, yang ketiga yaitu terdapat foreland uplift. Pada daerah ini dicirikan dengan sedimen kuars zeolitik yang rendah dan fragmen litik vulkanik dengan rasio kuarsa lebih besar dari fragmen litik sedimen. Kemudian eh, analisis provenance, di mana terdapat beberapa komponen dari suatu batuan yang digunakan dalam analisis provenance sendiri. Yang pertama yaitu terdapat komposisi. Di komposisi ini terdapat kimia dan mineralogi. Eh, dari komposisi ini kita dapat mengetahui litologi batuan asalnya. Setelah mengetahui litologi batuan asal, kita juga dapat mengetahui setting tektoniknya. Kemudian terdapat tekstur. Dari tekstur ini terdapat ukuran dan bentuk, dan dari ukuran kita dapat mengetahui iklim dan relief. Sedangkan dari bentuk sendiri kita dapat mengetahui hidrologi batuan asal dan pola gradasional dari ukuran dan bentuk sedimen. Setelah itu, dari struktur sedimen sendiri kita dapat mengetahui paleocurrent dan kita juga dapat mengetahui lokasi dari batuan asalnya, di mana nanti kita dapat mengetahui mana lautan dan daratan. Eh, Kemudian terdapat analisis paleomagmatisme dan analisis spasies, ini untuk mengetahui lingkungan pengendapan dan batuan sumbernya. Setelah itu terdapat ketebalan lapisan dan volume sedimen, di mana untuk mengetahui ukuran dari daerah sumber sedimen. Dan berikut ini yaitu gambar diagram analisis provenance. Akan tetapi sebagian besar analisis provenance terfokus untuk mengetahui litologi asal dan setting teknologinya saja. Setelah itu, kita dari analisis tersebut, kita mengambil sampel dari batuan grewik, di mana di sini terdapat sayetan tipis dari batuan grewik. Batuan ini memiliki ukuran butir medium dan sortasi buruk, yang didominasi oleh fragmen berupa kuarsa monokristalin, muskovit, dan kolopen, dengan klorid dan limonit dalam jumlah minor, sedangkan untuk matriksnya tersusun oleh mineral kalsit, kolopen, dan mineral lempung. Dan dari sayatan tipis tersebut, untuk genesanya sendiri, sortasinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu buruk dan kaya akan mika, di mana hal ini menunjukkan bahwa batuan ini merupakan hasil dari endapan turbidit. Selain itu, sedikitnya materialitik dan banyak mineral kuarsa monokristalin yang hadir dapat menginterpretasikan bahwa batuan sumber atau provenennya berasal dari batuan beku. Dan berikut referensi yang saya gunakan untuk acuan untuk membuat materi kali ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.